Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada hari ini, Senin, tanggal 9 Desember 2024, sidang perkara perdata nomor 102 gugatan 2024 dilaksanakan. Berikut akan saya bacakan peran rekan-rekan sekalian. Hakim ketua akan diperankan oleh Reno, hakim anggota diperankan oleh Aska dan Erik, lalu panitera akan saya perankan Keisha, lalu selanjutnya juru sumpah akan diperankan Vanessa, lalu pihak penggugat ada Adinda, pihak tergugat ada Rahel dan Vio, serta saksi penggugat diperankan oleh Fareh, saksi tergugat diperankan oleh Calvin, dan yang terakhir pengambilan video akan diambil oleh Ibnu. Selanjutnya akan saya bacakan tergugat dan penggugat. Pihak penggugat dari perorangan, sedangkan pihak tergugat dari PLN. Kasus posisi perkara perdata ini adalah di mana yang menjadi pokok permasalahan gardu listrik yang akhirnya menyebabkan kerugian dari segi ekonomis. Baiklah, hakim majelis memasuki ruang sidang. Ulin dimohon untuk bangkit berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para pihak sudah ada ya? Ya, sidang perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 102 PDTG 2024 PN Jakarta Pusat antara Asep Robin selanjutnya sebagai penggugat melawan PT Perusahaan Listrik Negara Persero PLN CI PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya selanjutnya disebut sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, para pihak dari penggugat dan tergugat sudah siap? Silakan ya. Ini penggugat sama tergugatnya diwakili apa bisa sini? Diwakili yang mulia. Oh, diwakili ya. Minta tolong surat kuasanya. Terserah. Apa aja? Surat kuasa terserah. Oke, terima kasih. Silakan. Karena ini perdata gugatan sesuai Perma nomor 1 dari 16, saudara penggugat sama tergugat harus itu ya, upaya mediasi dulu sebelumnya. Perihal mediatornya dipilih dari pengadilan atau saudara pilih sendiri? Gimana penggugat tergugat? Dipilih oleh pengadilan? Ya, dipilih. Tergugat? Pilih ya? Oke, saudara saya tunjuk mediatornya. Bentar ya. Abdul Rizal Bakri, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nanti saudara yang mediatornya 30 hari setelah itu. Baik yang mulia. Ya, oke, 30 hari. Berarti nanti saudara penggugat sama tergugat hadir lagi di sini tanggal 4 November. Iya, betul. 4 November 2024 hari Senin. Ya, kalau misalnya tidak mencapai damai, maka gugatan itu dipersiapkan. Oke, paham ya, penggugat tergugat? Ada yang lain lagi? Tidak. Enggak ya? Oke, sekarang dinyatakan ditutup. Oke, sidang perkara nomor 102 PDTG 2024 PN Jakarta Pusat yang memeriksa di perkara atas nama Asep Robin selanjutnya disebut sebagai penggugat lawan PT Perusahaan Listrik Negara PLN CI PLN Unit Distribusi Jakarta Raya selanjutnya disebut sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, pihak tergugat berdasarkan laporan mediasi terakhir nomornya tergugat tidak mencapai kesepakatan damai ya? Belum yang mulia. Belum ya? Oke. Baik, oleh karena itu lanjut pembacaan gugatan. Yuk, penggugat. Baik, saya
penggugat adalah tindakan penggugat yang menempatkan gardu listrik T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dilakukan oleh tergugat tanpa izin dari penggugat. Kemudian yang kedua, bahwa tergugat telah menempatkan gardu T57 di atas tanah dan bangunan milik penggugat terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang berdasarkan sertifikat hak milik nomor 323 Cikini tanggal 27 Agustus 2002 tercatat atas nama penggugat yang akan mengakibatkan kerugian bagi penggugat karena berkurangnya nilai ekonomis atas tanah yang dilintasi transmisi tenaga listrik dan telah mengganggu keamanan dan kenyamanan penggugat. Ketiga, bahwa penggugat tidak pernah memberikan izin dan atau memberikan persetujuan atas berdirinya gardu T57 sejak penggugat memperoleh hak atas milik dan tanah bangunan yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana sertifikat hak milik tersebut. Keempat, bahwa selain tidak mendapatkan izin penggugat selaku pemilik tanah, tergugat yang menempatkan gardu T57 di atas tanah dan bangunan milik penggugat juga tidak pernah memberikan kompensasi dan atau ganti rugi kepada penggugat atas didirikannya gardu T57 oleh tergugat. Kemudian bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa material dan juga imaterial sebagaimana sebagai berikut: sebesar 1 miliar untuk kerugian material dan juga 1 miliar untuk kerugian imaterialnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan juga mengadili gugatan ini serta memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara primer, pertama, menerima dan juga mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan perbuatan gugatan yang tidak memindahkan gardu T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah perbuatan melawan hukum. Ketiga, menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah dan memindahkan gardu T57 yang berada di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan bila perlu dengan bantuan alat negara. Keempat, mengulangi kembali menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan juga imaterial kepada penggugat sebagai berikut: kompensasi tanah penggunaan selama 20 tahun sebesar 1 miliar, kemudian kerugian imaterial terganggunya penggugat selama 20 tahun atas berdirinya gardu tersebut juga sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 10 juta setiap kali tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini. Keenam, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding, kasasi, verset, dan upaya hukum lainnya. Kemudian ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar dengan Yang Mulia Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Pusat yang memeriksa dan juga mengadili gugatan ini mohon putusan seadil-adilnya ex quo et dulu. Dengan demikian juga gugatan ini kami sampaikan. Atas digabungkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa penggugat. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Bagaimana tergugat tanggapannya? Selamat dengan jawaban. Kami akan mengajukan jawaban. Berapa hari? Siap. 1 minggu. Ya, 2 hari ya. Ya, oke. Penggugat minta tolong suratnya sama ngelawan. Baik ya, penggugat tadi sudah disampaikan gugatannya. Tergugat kasih waktu 7 hari ya untuk jawaban. Nanti sidang selanjutnya agenda jawaban tanggal 11 November 2024. Benar ya? 11 November 2024 tergugat ada di ruangan sidang ini ya. Seperti biasa jam 7 pagi. Dengan nggak ada yang lain lagi? Tidak ada yang Cukup. Sudah dinyatakan ditutup.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 102 PDTB 2024 PN Jakarta Pusat antara Asep Robi selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan PT PLN CI PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya selanjutnya disebut sebagai tergugat menyatakan dibuka dan dibuka umum. Pada hari ini 11 November 2024 pembacaan jawaban. Mana pihak tergugat sudah siap? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Surat jawaban kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, memutus nomor perkara 102 PDTG 2024 PN Jakarta Pusat. Dalam pokok perkara 1. Bahwa dalil posita penggugat angka 1 sampai 3 tidak benar yang pada intinya menyatakan tergugat menempatkan gardu listrik T57 di atas tanah penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 323 Cikini yang dilakukan oleh tergugat tanpa izin dari penggugat dari tahun 2022 dan tergugat tidak pernah memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada penggugat atas didirikannya gardu T57 oleh tergugat adalah dalil-dalil yang tidak benar dan berdasarkan fakta yang sebenarnya dengan penjelasan sebagai berikut. A. Bahwa sebagaimana penggugat telah diakui dalil gugatannya bahwa penggugat mendapatkan tanah Akwo pada tahun 2002, tepatnya tanggal 27 Agustus 2002, sehingga sebagaimana mungkin penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah menggunakan tanah selama 20 tahun karena nyatanya gardu listrik T57 telah berdiri di tanah dan bangunan Akwo jauh sebelum penggugat memperoleh hak tanah Akwo. Oleh karenanya, jelas dalil penggugat Akwo adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. B. Bahwa kalaupun penggugat telah mendapatkan tanah dan bangunan Akwo, maka sudah sepatutnya penggugat melakukan konfirmasi atau klarifikasi atau menanyakan informasi terkait keberadaan gardu listrik T57 Akwo baik kepada Badan Pertanahan Nasional maupun kepada tergugat sejak tahun 2002 atau ketika akan memproses pengalihan hak tanah Akwo, namun faktanya tidak pernah ada pihak-pihak yang menanyakan atau menginformasi bahwa bahkan komplain atau keberatan terkait keberadaan gardu listrik T57 di tanah Akwo kepada tergugat. C. Bahwa adalah tidak benar apabila tergugat membangun infrastruktur ketenaga listrikan antara lain gardu listrik T57 tanpa seizin dan pembicaraan dari pemegang hak atas tanah. Karena apabila hal tersebut benar, tentunya sudah dari sejak pendirian gardu listrik T57 tersebut, pihak yang berhak atas tanah pada waktu itu melakukan upaya pelarangan atau pelaporan atas tindakan tergugat yang telah tanpa izin menggunakan lahan milik penggugat. B. Bahwa dalil posita penggugat angka 4 dan 5 tidak benar yang pada intinya menyatakan tergugat menempatkan gardu T57 di atas tanah atau dan bangunan milik penggugat. Juga tidak pernah memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada penggugat atas didirikannya gardu T57 oleh tergugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut. A. Bahwa telah jelas pembangunan atau gardu listrik Akwo pada tahun 1972 sebelum penggugat mendapatkan hak atas tanah Akwo pada tahun 2002. Pada tahun 1972 penggugat juga bukanlah pihak yang berhak atau mempunyai legal standing atas tanah Akwo. B. Bahwa apabila mencermati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan berlaku pada saat diundangkan, yaitu tanggal 23 September 2009, sehingga sebagaimana mungkin suatu ketentuan hukum diberlakukan terhadap perbuatan yang ada sebelum ketentuan hukum tersebut berlaku. C. Bahwa penggugat sama sekali tidak mempunyai itikat baik untuk membicarakan pentingnya keberadaan gardu T57 Akwo dengan tergugat. Terlebih, dalil-dalil yang disampaikan penggugat adalah dalil yang berlebihan dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya.
Penggugat dengan itikat buruk semata-mata ingin mencoba peruntungan mendapatkan sejumlah uang dengan mengajukan gugatan hukum dengan mengabaikan fungsi sosial dari keberadaan gardu listrik Aquo bagi keberlangsungan pasukan listrik pada penggugat dan masyarakat di sekitar wilayah Jalan Raden Saleh, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Lagi pula, sejak gardu listrik T57 di Tanah Aquo berdiri pada tahun 1974, tidak pernah ada satupun pihak ataupun tidak ada pihak manapun yang komplain atau keberatan terhadap keberadaan gardu T57 Aquo. Oleh karenanya, mohon yang mulia majelis hakim yang bijaksana yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo untuk menolak gugatan penggugat. 3. Bahwa dalil posita penggugat angka 5 dan 7 tidak benar pada intinya bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa material sebesar 1 juta dan imaterial sebesar 1 miliar rupiah adalah dalil-dalil yang mengada-ngada tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, kemudian yang A, bahwa tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar dalam proses pembangunan gardu listrik T57 Aquo. Apabila memperhatikan ketentuan yang berlaku pada saat gardu listrik T57 di Tanah Aquo dibangun sekitar tahun 1972, tergugat diberikan hak dan wewenang serta tanggung jawab untuk melakukan pembangunan pembangkitan, transmisi, dan distribusi bagi kemanfaatan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara dan perubahannya pada pasal 7 yang menyebutkan perusahaan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah ini merupakan satu-satunya perusahaan milik negara di bidang kelistrikan yang dilimpahi hak dan wewenang serta tanggung jawab pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik bagi kemanfaatan umum, sehingga dalam rangka untuk mendistribusikan listrik bagi kemanfaatan umum tersebut, tergugat diberikan hak diantaranya untuk masuk ke tempat-tempat umum atau partikelir dan atau menggunakannya untuk sementara waktu. Hal tersebut sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang perusahaan memiliki wewenang demi kelancaran penunaian tugasnya untuk menyelenggarakan kepentingan atau kemanfaatan umum untuk perusahaan umum listrik negara dan perubahannya yang menyatakan perusahaan memiliki wewenang demi kelancaran penunaian tugasnya untuk menyelenggarakan kepentingan atau kemanfaatan umum untuk A. menggunakan jalan yang bukan untuk umum, B. masuk ke tempat-tempat umum atau partikelir dan atau menggunakannya untuk sementara waktu, C. memasang kawat di atas atau di bawah tempat-tempat umum atau partikelir, D. menggali jalan baik umum maupun partikelir. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pembangunan gardu listrik Aquo didirikan dalam rangka pendistribusian tenaga listrik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, dan jelas pembangunan listrik T57 Aquo dalam rangka memberikan kemanfaatan umum khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah Jalan Raden Saleh, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, tidak ada perbuatan yang melawan atau melanggar hukum terkait dengan gardu listrik T57 Aquo yang dilakukan oleh tergugat. B. Bahwa kalaupun penggugat mendasarkan dasar hukum gugatannya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan berlaku tanggal 23 September tahun 2009 adalah keliru dan sangatlah tidak tepat. Karena bagaimana mungkin suatu ketentuan dapat berlaku surut terhadap perbuatan yang terjadi
pada waktu sebelum ketentuan Akwo diterbitkan. Dalam hal ini, jelas gardu listrik T57 Akwo berdiri dan beroperasi pada tahun 1974. Sedangkan dasar hukum gugatan penggugat adalah ketentuan yang berlaku tahun 2009. C. Bahwa adapun tuntutan penggugat yang meminta tergugat untuk membayar ganti rugi selama 20 tahun kepada penggugat material sebesar 1 miliar rupiah dan imaterial sebesar 1 miliar rupiah adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak. Karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat. Kalaupun penggugat mendalilkan dirugikan dengan keberadaan gardu Akwo, maka penggugat seharusnya menuntut kepada pemilik atau pengusaha tanah yang sebelumnya yang mengizinkan pembangunan gardu listrik Akwo. D. Bahwa selain gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum dan terlampau berlebihan, dasar perhitungan yang digunakan penggugat dalam menuntut kerugian sangatlah tidak berdasar dan tidak terperinci. Tuntutan ganti rugi tersebut tidak didukung dan tidak dapat dibuktikan secara terperinci baik mengenai luas tanah yang digunakan maupun dasar angka yang menjadi faktor penggali dalam besaran nilai ganti rugi yang diminta. E. Bahwa walaupun sesungguhnya sudah tidak perlu dijelaskan lagi, namun tergugat hendak mengutip jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut. 1. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1954K/PDT/1987 tanggal 31 Agustus 1992 menyatakan gugatan perdata yang didasarkan pada posita yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh termohon kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan pemohon kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh hakim. Kedua, jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 559.K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan harus ditolak oleh pengadilan. Ketiga, jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 219/1970 PRD/PTB tanggal 18 Maret 1970 menyatakan apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak. Tuntutan ganti imaterial yang didalilkan penggugat tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung adalah putusan perkara peninjauan kembali nomor 650-PDT/1994 memberikan pedoman yang isinya berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti kerugian imaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan. Objek perkara dalam gugatan Akwo tidak terkait dengan kematian, luka berat, ataupun penghinaan. Dengan demikian, maka berdasarkan jurisprudensi tersebut, kerugian moral atau imaterial yang didalilkan penggugat tersebut mengada-ngada dan sangatlah tidak berdasar. Bahwa telah nyata bahwa mengenai gugatan dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, selain sama sekali tidak berdasarkan hukum, kesesuaian fakta juga tuntutan ganti rugi tersebut tidak didukung dan tidak dapat dibuktikan secara terperinci. Kemudian ternyata tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga karena itu gugatan atau tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara Akwo, tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang bijaksana yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Akwo untuk menolak gugatan penggugat. Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan di atas, maka pokok perkara
Maka kami memohon agar Yang Mulia Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar dapat bijaksana memutus sebagai berikut. Mengadili dalam pokok perkara primer. Nomor 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nomor 2, menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menyatakan keberadaan gardu listrik T57 yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah sah secara hukum. Yang keempat, menyatakan tergugat berhak atas penggunaan sebidang tanah sebagai tempat berdirinya gardu listrik T57 yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Yang kelima, menolak tuntutan untuk mengosongkan tanah dan memindahkan gardu listrik T57 yang menurut penggugat di atas tanah penggugat Jalan Raden Saleh, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan bila perlu dengan bantuan alat negara. Yang keenam, menolak tuntutan penggugat yang menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 1 miliar rupiah dan imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Yang ketujuh, menolak tuntutan untuk membayar uang paksa sebesar 10 juta rupiah setiap hari kali tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini. Yang kedelapan, menolak tuntutan penggugat untuk menjatuhkan putusan serta merta. Yang kesembilan, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada setiap tingkat pengadilan. Subsidiar, apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban gugatan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya jawaban gugatan ini, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Ya, penggugat gimana penggugat? Bisa dimengerti ya, Mas? Mau replik? Ya. Ya, juga replik ya. Oke, kuasa hukum tergugat salinan jawaban. 2. Oke, pertama. Oke, penggugat repliknya bisa kapan? Waktu? 1 minggu ya, Mas? 7 hari ya. Oke, 7 hari berarti tanggal 18. Ya, November 2024 dengan agenda replik dari penggugat ya. Oke, penggugat dan tergugat akan hadir lagi tanggal 18 November 2024 pukul 7 seperti biasa ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Cukup? Penggugat cukup ya. Oke, sidang akan ditutup. Oke, sidang perkara nomor register 102 2024 PN Jakarta Pusat antara Asep Robin selanjutnya sebagai penggugat, PT PLN Persero Ceki PLN Unit Indo Distribusi Jakarta Raya selanjutnya sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, hari ini tanggal 18 November 2024 yaitu agenda replik dari penggugat. Gimana penggugat? Sudah siap? Siap yang mulia. Oke, silakan dibacakan replik. Pada Majelis Hakim, perkara nomor 102 Perdata, gugatan garis miring 2024 PN Jakarta Pusat. Kami dari pihak penggugat akan membacakan replik dengan hormat untuk dan atas nama penggugat. Dengan ini menyampaikan replik sebagai berikut dalam pokok perkara. 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil dalam surat gugatan. Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat dalam replik ini. Kemudian kedua, bahwa menanggapi jawaban tergugat pada angka 1, dalam hal ini menurut penggugat sangat jelas tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian nilai ekonomis tanah bangunan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan angka kedua. Kemudian ketiga, bahwa menanggapi jawaban tergugat pada angka 2, dalam hal ini menurut penggugat jelas tergugat telah memberikan kompensasi ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan selama 20 tahun semenjak atas berdirinya gardu T57 sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan penggugat. Kemudian keempat, bahwa menanggapi jawaban tergugat pada angka ketiga, dalam hal ini menurut penggugat jelas tergugat dalam hal ini sangat tidak cermat
dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian nilai ekonomis tanah milik penggugat, sehingga penggugat ingin meminta tuntutan kompensasi ganti rugi material dan juga imaterial sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan penggugat nomor 7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat dengan hormat mohon kepada ketua dan juga anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara dan selanjutnya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dan ada pun ketika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus seadil-adilnya menghormat kami kuasa hukum penggugat. Demikian transkrip yang dapat kami sampaikan. Ini tergugat ini gimana? Tanggapannya, ya replik. Kami akan mengajukan duplik yang mulia. Duplik berapa hari? 7 hari dari Sekarang. Oke ya, duplik dengan itu agenda duplik tanggal 25 November 2024. Ya, sudah siap ya? Nanti Siap yang mulia. Oke, tergugat agenda selanjutnya yaitu pembacaan duplik 25 November 2024 hadir di ruangan ini jam 7 pagi ya. Oke, ada yang lain lagi? Penggugat? Ya. Oke, sidang dinyatakan ditutup. Baik, sidang perkara nomor 102 PDTG 2024 yang Jakarta Pusat antara aset mobil selanjutnya disebut penggugat PT PLN Persero CI PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya selanjutnya disebut sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Mana pihak tergugat sudah siap? Siap yang mulia. Silakan dibaca. Duplik tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini hendak mengajukan duplik atas replik penggugat tertanggal 18 November 2024 dalam perkara nomor 102 PDTG 2024 PN Jakarta Pusat sebagaimana yang terurai di bawah ini. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil replik dalam pokok perkara yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang diakui secara tegas. 2. Bahwa menanggapi replik penggugat angka 2 yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebuah dalil yang tidak cermat. Pada intinya tergugat membangun gardu listrik ke-57 semenjak tahun 2002 sehingga bagaimana mungkin penggugat mendalilkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Secara jelas dalil penggugat adalah dalil yang mengada-ngada. 3. Bahwa menanggapi replik penggugat angka 3 pada intinya tergugat tidak pernah memberikan kompensasi ganti rugi terhadap penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan adalah dalil yang menurut tergugat mengada-ngada. Apabila mencermati Undang-Undang Nomor 30 2009 tentang ketenaga listrikan berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal 23 September 2009 sehingga bagaimana mungkin suatu ketentuan hukum diberlakukan terhadap perbuatan yang ada sebelum ketentuan hukum tersebut berlaku. Keempat, bahwa menanggapi replik penggugat angka 4 yang menyatakan tergugat tidak cermat dan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan nilai ekonomis tanah turun serta meminta ganti rugi material dan imaterial adalah dalil yang tidak benar. Tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar dalam proses pembangunan gardu listrik T57 Aku. Apabila memperhatikan ketentuan yang berlaku pada saat gardu listrik T57 di Tanah Aku dibangun sekitar tahun 1974, tergugat diberikan hak dan wewenang serta tanggung jawab untuk melakukan pembangunan pembangkitan, transmisi dan distribusi bagi kemanfaatan umum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara dan perubahannya. Pada pasal 7 yang menyebutkan perusahaan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah ini merupakan satu-satunya perusahaan milik negara di bidang kelistrikan yang dilimpahi hak dan wewenang serta tanggung jawab pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik kemanfaat umum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tergugat dengan hormat memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara ini. Tergugat tetap pada jawaban semula. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Oke ya. Agenda ini tadi duplik dan bukan gimana? Oh ya, sudah
sudah selesai ya dari gugatan, jawaban, replik, duplik, replik penggugat sama duplik penggugat. Agenda selanjutnya itu adalah tahap pembuktian. Pembuktian ini saya dulukan penggugat dulu ya. Ada apa aja? Mungkin ya, surat dan juga saksi. yang mulia. Oke, bisa itu dipersiapkan kapan? 7 hari ya? 1 minggu, 7 hari ya. Nanti pembuktian penggugat 2 Desember 2024 hari Senin jam 7 ya. Penggugat tergugat ya, hadir di tahap pembuktian penggugat. Oke, ya ada yang lagi? Tergugat penggugat? Cukup yang mulia. Cukup ya. Oke, sudah dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 102 PDTG 2024 Jakarta Pusat antara Asep Robin sebagai penggugat melawan PT PLN CQ Thailand Unit Distribusi Jakarta Raya selanjutnya disebut sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sekarang itu pembuktian dari pihak penggugat ya, tanggal 2 Desember 2024. Mana buktinya ada siap? Siap yang mulia. Apa aja buktinya? Mulai dari surat dan juga saksi. Oke, suratnya. Apa? Oke, silakan. Oke, saksinya sudah siap? Siap yang mulia. Oke, silakan dipanggil. Silakan. Ya, saksi sebelum memberikan keterangan disumpah dulu ya. Oke, silakan disumpah. Oke. Silakan disumpah. Ikuti langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya menerapkan dengan sebenarnya dan tiadain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan dulu. Ya, saudara saksi bawa identitas. Bawa ya, satu. Ya, saudara saksi silakan didikte ya namanya. Nama saudara siapa? Nama saudara? Sarah Arianti, Tempat tanggal lahir? Jakarta Pusat, 12 Mei 1970, Kebangsaan? Indonesia, Agama? Islam, Pekerjaan? wira swasta. Oke. Kerjaan wira swasta ya? Ya. Sebelumnya kenal sama penggugat? Kenal tapi sudah lama tidak bertemu. Oke. Itu apa? Tetangga atau saudara? Tetangga. Oh, sebelah, satu Ya. jalan. Oke, saudara tahu permasalahan ini nggak sebelum? Sebenarnya tidak tahu rinci yang mulia, cuma kan kemarin itu saat ada keributan, jadi di suatu tanah yang saya tahu itu milik penggugat, tetapi saya juga nggak tahu kalau itu ternyata diributkan sama ada satu pihak dan itu karena penggugat tidak tahu tanah itu didirikan gardu listrik. Jadi saya melihat keributan itu, tetapi saya juga tidak tahu mengenal tentang asal muala gardu listrik itu berdiri. Gardu listrik itu di tanah. Apa? Dibangunnya di tanah. Iya, di tanah milik si penggugatnya. Tetangga saya. Listrik lampu itu kan? Iya. Itu ributnya di mana? Apa karena ribut apa itu? Karena ada kerugian atau gimana? Si penggugat ini tetangga saya ini posisinya setahu saya nggak terima itu ya kalau tanahnya itu didirikan gardu listriknya. Oh, berarti itu tanahnya kosong. Iya, tanah kosong. Si penggugat ini tetangga saya sudah lama nggak berjumpa karena nggak di sini. Ini hanya tanah kosong. Oh, tanah kosong ya. Berarti akhirnya ribut karena gardu listrik. Iya. Ya, Hakim. Apakah Anda mengetahui kapan gardu T57 didirikan di Jalan Raden Saleh nomor 656? Tidak. Apakah Anda melihat adanya kerugian yang dialami penggugat akibat keberadaan gardu T57?
kerugian yang dialami penggugat tentunya mengetahui sejak adanya keributan tersebut. Jadi kan keributan tersebut karena si tetangga saya ini ternyata merasa dirugikan karena pendirian gardu listrik tersebut ini ternyata selama hampir 20 tahun ini tidak melalui izin dari si tetangga saya. Oke, Apa benar gardu listrik ini sudah ada saat Anda membeli di situ? Sebelum tetangga Anda membeli tanah ini? Sudah ada. 20 tahun itu rumah dari tahun berapa? 2002? Iya, enggak. Si tetangga saya itu membeli tanah ini sudah 20 tahun. Jadi memang tanah ini sudah status milik tetangga saya. Nah itu baru ada gardu listrik itu yang ada di situ. Saya kan tidak tahu menahu apakah ini sudah izin atau belum. Gugat mana soalnya saksi ini? Gimana keterangannya? Ada pertanyaan? Tergugat dulu. Baik, tadi yang menyebutkan bahwa ada sebagian tetangga dari penggugat. Apakah ada sebagian tetangga dari penggugat itu pernah mendengar atau si penggugat ini curhat ke Anda sebagai tetangganya tentang keluhan-keluhannya atas berdirinya gardu tersebut? Tidak pernah, karena seperti yang saya katakan tadi, si tetangga saya ini tidak pulang di komplek ini itu selama 20 tahun. Jadi tetangga saya itu tidak tahu menahu kok tiba-tiba di atas tanahnya ada gardu listrik yang berdiri. Oh, jadi baik Anda ataupun penggugat tidak tahu menahu atas berdirinya gardu tersebut? Tidak tahu. Cukup, tergugat, pertanyaan? Ada yang lihat. Apa ya? Sejak kapan Anda melihat gardu listrik T57 berdiri di atas tanah milik penggugat? Sejak 20 tahun yang lalu. Apakah Anda percaya bahwa keberadaan gardu listrik T57 memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar? Tentunya ya, karena ya tanpa adanya gardu itu kan akan menghambat tetangga-tetangga ya. Tetapi kan saya nggak tahu apakah pendirian gardu di situ itu sudah melalui izin si pemiliknya ataukah belum. Oke, ada lagi? Ada. Oke, ini masalahnya adalah gardu ya. Gardu yang ada PMH, ada kerugiannya ya, sesuai dalil gugatannya yang menggugat kemarin. Oke, terima kasih buat saksi. Nggak ada sesi lagi? Sudah. Cukup satu aja ya. Oke, buat Mbak Sera terima kasih. Pak, keterangannya seperti itu. Silakan kembali. Oke, agenda berikutnya yaitu pembuktian tergugat. Gimana tergugat? Kapan? Kami meminta 1 minggu. 1 minggu. Kecuali untuk menyiapkan Pembuktian. Oke ya. 7 hari mulai sekarang pembuktian tergugat tanggal 9 Desember 2024. Oke ya, nggak ada sidang lagi kan? Ada. Oke, 9 Desember 2024 dari Senin jam 7 pagi ya pembuktian tergugat yang hadir. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Tidak yang mulia. Nggak ada ya. Saya sekarang pindahkan ditutup. Oh belum. Oke. Oke, sidang perkara nomor 102 PDTG 2024 PN Jakarta Pusat yang memeriksa perkara antara Asep Robin dan tergugat PT PLN unit induk distribusi Jakarta Raya selanjutnya disebutkan tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, agenda selanjutnya hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Gimana tergugat? Sudah siap? Sudah ya, Bu. Apa aja buktinya? Surat dan Saksi. Ya, surat-suratnya. Apa aja ini? Undang-undang kita sama itu ya. Ya, silakan dulu. Oke, tergugat saksinya ada berapa? Ada satu ya. Satu aja. Ya, silakan dipanggil. Kepada saksi tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Oke, silakan duduk. Oke, saudara saksi sebelum memberikan keterangan harus disumpah dulu. Oke, silakan. Oke. Sumpah apa? Silakan. Ya, ikuti kata. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hasil yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum itu diperiksa identitasnya, mohon menunjukkan kartu identitas. Oke, silakan kembali. Oke, saudara saksi tergugat, mau dikoreksi nama saudara, Nama saya Kalvi Jero. tempat tanggal lahir, Tanggal lahir Medan 19 Mei 19
Umur? Umur 50 tahun. Oh, udah tua ya. Oke, kebangsaan? Kebangsaan Indonesia. Pekerjaan? Pekerjaan karyawan BUMN. Oh, dan BUMN ya. Oke, terima kasih. Ya, saudara saksi, sebelumnya saudara saksi bekerja sebagai pegawai BUMN ini? Benar yang mulia. Oke, benar ya. Sudah berapa lama saudara bekerja? Saya sudah bekerja sejak tahun 1999 sampai sekarang, jadi kurang lebih 25 tahun yang mulia. Oh, dari mana ya? Berarti dari umur 29 ya saudara Benar ya. bekerja itu. Saudara selama bekerja di kalangan BUMN itu sudah apa aja? Pekerjaannya apa aja yang pernah saudara lakukan? Sebagai melakukan survei, saya pastinya melakukan survei ke lokasi di mana gardu tersebut akan dibangun. Yang kedua, membuat laporan dan juga melakukan koordinasi kepada para pihak yang akan dibangun di tanahnya gardu tersebut yang mulia. Oh, berarti saudara ini itu ya, apa spesialisnya di listrik itu? Benar yang mulia. Selama 20 tahun? Benar yang mulia. Nggak berpindah ke, maksudnya kayak pernah pindah atau awalnya di mana itu enggak? Tidak yang mulia. Enggak ya, berarti 20 tahun mengurusi listrik berarti. Benar yang mulia. Itu sampai itu ya. Oke, saudara tahu nggak masalah ini sebenarnya? Saya baru tahu yang mulia. Oh, baru tahu ya, dipanggil sama tergugat. Benar yang mulia. Nah, permasalahan ini itu adalah PMK, masalah gardu ini yang melibatkan kerugian. Nah, saudara tahu nggak awalnya itu gardu itu dibangun? Kembali lagi kan yang mulia itu gardunya dibangun tahun 1972 yang mulia. Oh, 1970 kan? Nah, sedangkan saya baru bekerja di PLN itu mulai dari tahun 1999. Dari tahun 1999. Oke, tapi jadi untuk pembangunannya saya kurang tahu yang mulia. Tapi ada prosedur pengadaan. Ada yang mulia. Oh, itu. Oke ya. Ada prosedurnya ya berarti ya? Ada benar yang mulia. Dari 1972. 1972 yang mulia. 1970 kan? Oh, 70 ya. 70 atau 72? 72 yang mulia. 72. Gimana saksi ini? Terus, nah, ketika pembangunan itu Jakarta itu ada pengadaan nggak? Pengadaan apa yang mulia? Listrik kan itu tahun-tahun lama kan, 1972. Benar ada yang mulia. Ada, pemerintah kan itu. Itu sih kalau nggak salah, kalau berdasarkan buktinya tergugat ini PLN ini masih perusahaan biasa, belum BUMN. Berarti kan itu masih ada kaitannya sama pemerintah. Jakarta. Setahu saya dulu itu namanya perusahaan umum listrik negara. Nah, ya kan? Ya. PT, PLN dulu belum BUMN, masih PT biasa. Benar, ya. Baru disahkanlah ini bukti ini baru jadi BUMN. Benar, ya. Oke, tergugat, ada pertanyaan tergugat? Ada pertanyaan? Saksi tergugat, ada di sini bekerja di PLN atau di BUMN ini? Saya bekerja di PLN ya. PLN ya? Iya benar. Oh, berarti tadi saksian Anda kepada hakim sedikit keliru ya, karena saya tadi mendengar bahwa ada menyebutkan bahwa ada bekerja di BUMN bukan PLN. Begini, saksi, apakah saat pembangunan gardu tersebut Anda sebagai pekerja di situ pernah mendengar keluhan dari masyarakat ataupun penggugat terkait dibangunnya gardu tersebut? Selama saya bekerja di PLN sebelumnya belum pernah menerima ada komplain atau gugatan atau merasa keberatan, belum ada. Nah, Anda tuh sebagai pekerja di PLN itu pasti rekan Anda juga Anda saling mengenal. Apakah teman-teman atau rekan bekerja Anda atau Anda sendiri sebagai pekerja PLN itu saat atau setelah pembangunan gardu itu pernah memberi meminta izin kepada penggugat atas dibangunnya gardu tersebut? Kembali lagi yang mulia, saya bekerja di PLN. Yang mulia, saya hanya soal sepeda. Kembali lagi sebelumnya saya baru bekerja tahun 1999. Nah, sedangkan gardu tersebut dibangun tahun 1972. Cukup, tergugat, mana saksinya? Terbayar? Ada yang mulia. Silakan. Bisakah Anda menjelaskan tugas-tugas Anda sebagai pelaksana survei di PT PLN Jakarta Pusat pada tahun 2000? Tugas-tugas saya yang pastinya melakukan survei ke lokasi yang bakal dibangun
kemudian memeriksa instalasi listrik, kemudian membuat laporan dan koordinasi kepada para pihak yang akan dibangun tanahnya, pemilik tanahnya. Berdasarkan pengamatan Anda, apakah pembangunan gardu listrik T57 tersebut sudah mengikuti prosedur atau standar yang berlaku di PT PLN atau sesuai kebijakan pemerintah? Menurut saya pembangunan gardu tersebut sudah sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, di mana PT PLN telah mendapat izin atau mereka berhak untuk membangun gardu tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara dan perubahannya. Cukup yang mulia. Cukup ya. Oke. Apakah Anda terlibat atau mengetahui proses pendirian gardu T57 di lokasi tersebut? Saya, ya tadi saya sudah jelaskan yang mulia, saya baru bekerja tahun 99. Nah, sedangkan gardu tersebut baru dibangun tahun 72. Jadi saya tidak tahu yang mulia gardu tersebut dibangun. Apa alasan pemilihan lokasi gardu T57 di Jalan Raden Saleh untuk mendirikan tiang listrik tersebut? Alasannya ya tentunya untuk kebutuhan masyarakat yang mulia. Kita kan butuh listrik, jadi ya maka dibangun di sana gardu tersebut yang mulia. Kedua, Apakah ada kompensasi waktu pembangunan gardu listrik pada zaman dahulu? Saya sudah jelaskan kembali yang mulia, mohon maaf. Saya baru bekerja tahun 99, sedangkan gardu tersebut dibangun tahun 72. Jadi untuk kompensasi saya terus terang belum mengerti yang mulia, karena saya belum bekerja pada saat itu. Kalau waktu saat bekerja, apakah ada kompensasi? Untuk saya, sewaktu saya bekerja tidak ada yang mulia, kepada penggugat itu tidak ada kompensasi. oh, berarti kalau misalnya nggak ada kompensasi, berarti poinnya dibangun gitu pokoknya. Kebutuhannya dibangun gitu ya. Pokoknya dibangun gitu gardu itu. Iya, Kan itu kebutuhan masyarakat kan. Betul. Nah, saudara tadi menerangkan bahwasanya ada survei dan izin. Kenapa kok sampai jadi penggugat ini? Penggugat dan tergugat. Tentunya saya Karena apa? Karena didasarkan apa? Kok tiba-tiba digugat? Sama yang mulia. karena itu ya tergugat karena saksi ini masih kerjanya mulai 99 kan itu dalam apa itu 2002. Nah, di dalam posisinya penggugat tadi 20 tahun 2002. Nah, 2002 itu saudara saksi itu ikut yang survei atau tidak? Kalau yang survei tentunya saya pada saat itu tidak ikut yang mulia, tapi yang melakukan survei itu adalah rekan saya. Oh, kan lain Iya. survei. Jadi saudara itu nggak tahu Tidak tahu yang mulia, belum tahu. Oke, saudara saksi kan kerja di BUMN dari tahun 1999 sampai tahun sekarang ya? Sampai sekarang. Udah berapa ya? 30 tahun? 29 tahun? Lebih ya? Nah, saudara saksi nggak ikut survei berarti ketika survei pengadaan listriknya Pak Asep ini, penggugat ini, ketika di situ, enggak ya? Pada saat itu yang melakukan survei adalah rekan saya. Oh, rekan ya? Benar, yang mulia. Oh, rekannya saksi Benar. yang melakukan survei, saya saudara nggak tahu. Nah, saudara ini jadi apa? Kepala pimpinannya atau sama-sama anggota? Saya sama-sama anggota yang mulia. Oh, sama-sama anggota. Berarti saudara pada saat itu tahun 2002 itu saudara kerja di tempat lain gitu. Benar, Di yang tempat mulia. lain. Oke, tergugat gimana saksinya ini? Tergugat, cukup ya keterangannya ya. Tergugat gimana? Ya wes. Cukup baik saksi Taufik ya tadi ya. Benar, yang mulia. Betul. Terima kasih supaya nanti keterangannya bisa bermanfaat ya. Oke, sekarang kembali. Oke, agenda selanjutnya itu adalah kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat dua ya, langsung penggugat sama tergugat membacakan kesimpulannya. Jadi nanti penggugat dulu baru tergugat ya. Gimana para pihak? Bisa kapan? 1 minggu mungkin yang mulia. 1 minggu? 1 minggu yang 1 minggu ya, sepakat ya. 7 hari kesimpulan para pihak tanggal 16 Desember 2024. Oke, di hari Senin jam 7. Oke, sidang dinyatakan ditutup. Oke, sidang perkara nomor 102 PDTG 2024 ya, Jakarta Pusat antara Asep Nurdin selanjutnya sebagai penggugat lawan PT PLN unit induk di Jakarta Raya selanjutnya sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, pihak penggugat dan tergugat sudah siap ya kesimpulan? Siap yang mulia. Tergugat siap ya, dibacakan pokok perkaranya aja, nggak perlu semuanya. Langsung saya bacakan semuanya. Ya. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti
di atas baiklah di surat hak saksi dan penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat telah terbukti. Untuk lebih jelasnya sebagaimana diuraikan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar sertifikat hak milik nomor 323 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tertanggal 27 Agustus 2002 yang telah disahkan dengan bermaterai 6.000 terbukti milik Aska Tommy. Kemudian yang kedua, bahwa sesuai dengan keterangan saksi secara adil, sertifikat hak milik nomor 323 Cikini tanggal 27 Agustus 2002 adalah benar milik penggugat melihat gardu listrik T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat telah berdiri selama 20 tahun. Berdasarkan uraian dan juga analisis juridis di atas, mohon sekiranya majelis hakim dapat menjatuhkan keputusan seadil-adilnya. Biar terbuka, kesimpulannya gimana? Kesimpulan bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, baik alat bukti surat dan saksi tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban tergugat telah terbukti. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana diuraikan, ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa PT PLN perusahaan perseroan yang memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara dan perubahannya, bahwa telah jelas pembangunan atau kartu listrik Aquo pada tahun 1972 sebelum penggugat mendapatkan hak atas tanah Aquo pada tahun 2002. Bahwa berdasarkan uraian dan analisis yuridis di atas, mohon sekiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: pertama, dalam pokok perkara yang telah dibacakan, apabila yang mulia hakim pemeriksa berpendapat lain, kami memohon putusannya seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum terlibat. Oke, baik, kesimpulan sudah selesai. Sekarang dikumpulkan dokumen kesimpulan. Dua. Satu aja Pak Mas Disaki. Kesimpulan. Ya. Karena agenda dari pembacaan, dari mediasi sampai kesimpulan sudah selesai, maka tak akhir kami majelis hakim akan membacakan putusan ya, 7 hari ke depan, tanggal 23 Desember 2024 ya. Penggugat dan tergugat ada hadir. Ya, ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Cukup yang mulia. Cukup ya, oke, sedang dinyatakan ditutup. Oke, sidang perkara nomor 102 PDTG 2024 ya, Jakarta Pusat antara Asep Kabin Sanjati sebagai penggugat, awan PT PLN unit induk di Jakarta Raya, selanjutnya sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, pihak penggugat dan tergugat sudah siap ya, kesimpulan? Siap yang mulia. Tergugat siap ya, dibacakan pokok perkaranya. Aja nggak perlu semuanya. Langsung saya bacakan semuanya Ya. bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas baiklah di surat hak saksi dan penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat telah terbukti. Untuk lebih jelasnya sebagaimana diuraikan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar sertifikat hak milik nomor 323 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tertanggal 27 Agustus 2002 yang telah disahkan dengan bermaterai 6.000 terbukti milik Aska Tommy. Kemudian yang kedua, bahwa sesuai dengan keterangan saksi secara adil, sertifikat hak milik nomor 323 Cikini tanggal 27 Agustus 2002 adalah benar milik penggugat melihat gardu listrik T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat telah berdiri selama 20 tahun. Berdasarkan uraian dan juga analisis juridis di atas, mohon sekiranya majelis hakim dapat menjatuhkan keputusan seadil-adilnya. Biar terbuka, kesimpulannya gimana? Kesimpulan bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, baik alat bukti surat dan saksi tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban tergugat telah terbukti. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana diuraikan, ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa PT PLN perusahaan perseroan yang memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara dan perubahannya, bahwa telah jelas pembangunan atau kartu listrik Aquo pada tahun 1972 sebelum penggugat mendapatkan hak atas tanah Aquo pada tahun 2002.
bahwa berdasarkan uraian dan analisis yuridis di atas, mohon sekiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi. Pertama, dalam pokok perkara yang telah dibacakan, apabila yang mulia hakim pemeriksa berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum terlibat. Oke, baik, karena kesimpulan sudah selesai, sekarang dikumpulkan dokumen kesimpulan. Dua. Satu aja yang masih sakit. Kesimpulan. Ya. Karena agenda dari pembacaan, dari mediasi sampai kesimpulan sudah selesai, maka tak akhir kami majelis hakim akan membacakan putusan ya, 7 hari ke depan, tanggal 23 Desember 2024 ya. Penggugat dan tergugat ada hadir. Ya, ada pertanyaan lagi? Penggugat ada? Cukup yang mulia. Cukup ya. Oke, sedang dinyatakan begitu. Oke, sidang perkara nomor 102 PDTK 2024 lain Jakarta Pusat yang mengadili perkara Seprovin selanjutnya sebagai penggugat melawan PT PLN, CT PLN Unit Distribusi Jakarta Raya selanjutnya sudah sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, agenda hari ini adalah agenda terakhir yaitu pembacaan majelis hakim. Oke, pihak penggugat silakan didengarkan ya. Oke. Putusan nomor 102 PDTG 2024 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Asep Robin selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan PT Perusahaan Listrik Negara Persero PLN, CT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas surat yang bersangkutan setelah mendengar kedua belah pihak tentang duduk perkara, bahwasannya menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 November 2024 dianggap telah dibacakan yang pada pokoknya menggugat 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya, 2. Menyatakan perbuatan tergugat tidak memindahkan gardu T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56 Kecamatan Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ada perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk memasukkan tanah dibantu dengan tata negara. Menghukum tergugat membayar ganti material dan material sebesar 1 miliar. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau uang saus sebesar 10 juta. Menyatakan putusan ini terlebih dahulu didahulukan atau universal bid forat. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara timbul dari ini. Menimbang bahwa atas terhadap gugatan tergugat memberikan jawabannya dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan yang pada pokoknya amar putusannya yaitu 1. Menolak gugatan menggugat itu seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan keberadaan gardu tersebut sah secara hukum. 4. Menyatakan tergugat berhak atas penggunaan sebidang tanah sebagai tempat berdirinya gardu listrik 57 di Jakarta Pusat. 5. Menolak tuntutan untuk mengosongkan tanah memindahkan gardu T57 yang bertumbuhan di atas tanah bukan di Jalan Raden Saleh Jakarta dan bila perlu dalam bantuan negara. 6. Menolak tuntutan penggugat untuk menghukum tergugat membayar biaya kerugian material dan material masing-masing 1 miliar. 7. Menolak tuntutan untuk membayar uang paksa atau uang saus 10 juta rupiah. Menolak tuntutan penggugat untuk menjatuhkan putusan serta-merta. 9. Menghukum penggugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara pada setiap tingkat pengadilan. Menimbang bahwa setelah tergugat mengajukan jawaban, penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 18 November 2024, sedangkan tergugat telah mengajukan repliknya terhadap replik penggugat terhadap tanggal 25 November 2024. Menimbang bahwasannya menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat mengajukan bukti berupa P1 sampai P3 yaitu berupa kartu tanda penduduk atas nama Asep Robin, kartu keluarga atas nama kepala keluarga Asep Robin, sertifikat hak milik tahun nomor 2323 tanggal 27 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Menimbang bahwa selain bukti-bukti yang diajukan penggugat mengajukan saksi yaitu atas nama Sera Arianti, bahwa benar saksi kenal dengan penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, hanya sebatas tangga. Benar saksi merupakan penduduk asli lokal Jalan Raden Saleh nomor 56 Perumahan Cikini Menteng Jakarta Pusat tempat tanah penggugat berada. Bahwa benar saksi merupakan tetangga yang berlokasi sama dengan lokasi tanah penggugat. Bahwa benar saksi mengetahui tanah tersebut milik penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 323. Bahwa benar saksi melihat tergugat saat meletakkan gardu T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di atas Jalan Raden Saleh nomor 56. Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa penggugat tidak tahu maupun tidak memberikan izin akan peletakan gardu T57 di atas tanah. Bahwa benar saksi melihat gardu T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56 Perumahan Cikini Kecamatan Menteng. Menimbang bahwa untuk menguatkan dari jawaban tersebut tergugat mengajukan bukti berupa T1 sampai T6 yaitu yang terdiri dari akta notaris pendirian PLN,
Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor C221519, T3 Peraturan Menteri Pemerintah nomor 23 tahun 1994, T4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2023, T5 pelanggar pertama PLN yang dipasok, T6 daftar pelanggar pertama yang dipasok PLN. Menimbang bahwa selain bukti-bukti tersebut, tergugat telah mengajukan satu saksi orang yang bernama Kalvis Tohang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa saksi telah bekerja di perusahaan listrik negara sejak tahun 1999 sampai dengan tahun sekarang. Bahwa saksi mengatakan pendirian gardu listrik di wilayah DKI Jakarta termasuk dalam proyek listrik pemerintah daerah Jakarta untuk pengadaan listrik mulai dari tahun 1972 sampai dengan kurang lebih 1981. Bahwa saksi juga menerangkan pernah bekerja di PLN Jakarta Pusat, dan bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan gardu listrik T57 termasuk mengetahui bentuk bangunan lain di atas tanah milik penggugat. Menimbang bahasanya penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 Desember, sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis 16 Desember 2024. Menimbang selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk meningkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan. Pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Menimbang bahwasanya terhadap pokok perkara di atas majelis hakim memberikan pendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa tujuan gugatan-penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gardu T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56 yang tidak memindahkan gardu listrik tersebut meskipun sudah diperingatkan penggugat dan sejak penggugat menjadi pemilik dari tanah di tempat lokasi gardu listrik tersebut, tergugat tidak pernah memberikan kompensasi kepada penggugat. Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti ada hal berikut, bahwa objek sengketa adalah gardu T57 milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh berdasarkan sertifikat hak milik nomor 323, bahwa secara di mana gardu T57 berada menjadi milik penggugat setahun 2002, bahwa tergugat tidak pernah memberikan kompensasi kepada penggugat, bahwa penggugat telah memberitahu bahwa tengah tergugat akan memindahkan gardu listrik tersebut dengan alasan penempatan gardu listrik T57 sangat mengganggu kenyamanan penggugat serta mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah di transmisi, bahwa gardu listrik tersebut sudah berdiri berada di atas tanah Jalan Raden Saleh nomor 56 sejak tahun 1974 semenjak penggeledahan sebelum penggugat membeli atau menjadi pemilik atas tanah tersebut pada tahun 2002, bahwa gardu listrik tersebut masih beroperasi untuk mendistribusikan arus listrik. Menimbang bahwa untuk menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah tindakan penggugat yang tidak mau memindahkan gardu listrik T57 dari lokasi tanah milik penggugat meskipun sudah diminta dan diperingatkan karena tidak ada izin dari penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan perbuatan yang terjadi penggugat. Menimbang bahasanya berdasarkan dalil tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan penggugat maupun yang diajukan tergugat dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR 283 RDG, penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengujikan fotokopi berupa bukti surat yang perlihatkan aslinya dan fotokopi persidangan diberi tanda-tanda tersebut di atas. Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, maka perlu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Menimbang bahwasannya majelis hakim mengutip pasal 135 KUH Perdata dan sampai dengan saat ini memakai ukuran dengan diartikan putusan Berat tanggal 31 Januari 1999 yang menyebutkan perbuatan hukum adalah 1. Tiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, 2. Tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain, 3. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 4. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Menimbang bahwa tentang penggunaan tanah untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik yaitu dalam undang-undang ketenaga listrikan yang menegaskan penggunaan tanah oleh pemegang izin penyedia listrik untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yaitu X pasal 30 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 ketenaga listrikan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan persidangan ternyata sejak tahun 2002 penggugat menjadi pemilik atas tanah yang termasuk di dalam gardu T57 biar tergugat sebagai pemilik gardu T57 tidak ada mendapatkan izin dari penggugat, tidak ada memberikan kompensasi kepada penggugat atas tanah milik penggugat yang dibangun. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata penggugat telah menegur mengingatkan tergugat kalau kebenaran gardu T57 milik tergugat telah mengganggu kenyamanan penggugat serta mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah atas transmisi tenaga listrik gardu listrik T57. Menimbang bahwa tergugat telah membantah dalil-dalil penggugat dengan mengatakan bahwa pembangunan gardu T57 pada semenjak tahun 1974 sebelum penggugat mendapatkan hak atas tanah pada tahun 2002, bahwa tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar dalam proses pembangunan gardu T57 dalam aku.
Menimbang bahwa pada saat Gardu T57 dibangun pada tahun 1974 yang berlaku adalah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara. Akan tetapi pasal 12 ayat 1 huruf B mengatakan kewenangan diberikan untuk masuk ke tempat umum adalah menggunakan untuk sementara waktu untuk pelaksanaan kewenangannya tetap mengindahkan dasar atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa selama pemilihan jenis nama tergugat tidak menunjukkan memiliki hak atas tanah sampai tempat berdirinya Gardu T57 dengan demikian dapat disimpulkan Gardu T57 dibangun atas tanah yang bukan milik tergugat. Menimbang bahwa terhadap keberadaan Gardu T57 tersebut seharusnya tergugat sudah menyikapi ataupun mengambil langkah-langkah untuk menentukan apakah Gardu T57 tersebut tetap dipertahankan bagi atas tanah yang bukan milik tergugat atau mencari lahan penggantinya. Sebab sesuai dengan pasal 12 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1917 tentang perusahaan umum listrik negara yang berlaku pada saat itu kewenangan pembangunan transmisi dan distribusi tenaga listrik di tempat umum disebut bersifat sementara. Menimbang bahwasannya argumentasi bahwa kewenangan menguasai pembangunan gardu tersebut adalah milik dari Undang-Undang 30 Tahun 2017 tentang ketenagalistrikan. Menimbang bahwasannya bahwa yang dengan demikian ketika penggugat keberatan dari keberatan Gardu T57 di atas tanah milik penggugat, di mana tergugat tidak memberikan kompensasi kepada penggugat dan tidak ada kesepakatan yang pada intinya memberikan izin ataupun memperbolehkan tergugat untuk tetap memakai sebagian tanah penggugat yang menggunakan Gardu T57, maka jelas tidak ada dasar hukum yang melindungi. Menimbang bahwasannya untuk itu tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang mengakibatkan melanggarnya hak subjektif dari penggugat. Menimbang bahwasannya demikian perbuatan tergugat yang tidak memungkinkan Gardu T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56 Jakarta Pusat dalam perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwasannya dengan demikian petitum nomor 2 penggugat tidak dapat dikabulkan. Menimbang bahwasannya petitum nomor 4 agar tergugat dihukum membayar ganti rugi materi dan material juga akan dikabulkan, akan tetapi besaran jumlahnya ditentukan sebagaimana di bawah ini. Tentang kerugian material bahwa kompensasi penggunaan tanah penggugat selama 20 tahun memperhatikan luas tanah yang dipakai Gardu T57 maka adalah wajar nilainya 1 miliar. Setiap tahunnya dikalikan 20 tahun jadi 200 juta rupiah. Tentang kerugian material bahwa tentang kerugian material ini oleh karena itu tidak didukung dengan bukti yang nyata di persidangan, maka tuntutan kerugian material ini tidak dapat dikabulkan. Menimbang bahasanya selanjutnya tentang petitum nomor 5 gugatan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, menurut majelis hakim permohonan ini sekedar sebagai alat agar tergugat bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan amar putusan ini nantinya, maka petitum ini dapat dikabulkan akan tetapi dengan jumlah yang pantas menurut majelis hakim sebagaimana disebut dalam amarnya nanti, sehingga petitum nomor 5 dapat dikabulkan. Menimbang bahwa petitum nomor 6 oleh karena tidak ada urgensinya maka mendesak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal HIR maupun keturunannya, maka petitum nomor 6 harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan menggugat dapat dikabulkan sebagian. Memperhatikan pasal 1365 KUHP junto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketentuan perundang-undangan yang lain berhubungan dengan ini, silakan didengar. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak memindahkan Gardu T57 di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat adalah perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk memasukkan tanah memindahkan Gardu T57 yang berada di atas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh nomor 56 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan bila perlu dengan alat negara. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya ganti rugi material sebesar 1 miliar rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau jual song sebesar 1 juta rupiah per hari setiap kali tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dalam perkara ini sebesar 1.820.000 terbilang. 7. Menolak gugatan penggugat untuk selainnya dan selebihnya. Dengan demikian putusan rapat majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Caca Reno Dibani Anwar SH sebagai hakim ketua, hakim anggota 1 dan 2 Erik Wahyu Setiawan SH dan Ahmad Adibi SH masing-masing sebagai anggota diucapkan dalam persidangan terbuka dan dibuka untuk umum. Hakim ketua didampingi oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh Kisyan Lima Sakila SH sebagai panitera. Oke, dengan hormat kami hakim ketua, hakim anggota, panitera sedang selesai. Dimana penggugat tergugat saya tahu amar putusannya? Tahu ya, saya sangat puas dengan putusan. Puas ya? Kalau penggugat puas, tergugat gimana? Mau ngajukan upaya hukum, banding atau enggak? Iya ya. Tidak ya, penggugat puas,
Tergugat juga tidak. Baik, cuma demikian putusan ini akan inkrah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup yang Cukup ya, cukup Mas ya. Oke, sedang dinyatakan selesai dan ditutup. If there's any thought, better think of me for a little support. At a time of need, it'll be enough.